Pengadilan Militer Myanmar hukum mati anggota DPR partainya Suu Kyi. Pengadilan militer tertutup di Myanmar menjatuhkan hukuman mati terhadap seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Liga Nasional untuk Demokrasi partainya Aung San Suu Kyi. Politisi bernama Piu Seyartau tersebut ditangkap pada November lalu. Dia dijatuhi hukuman mati atas tuduhan pelanggaran di bawah Undang-Undang Kontra Terorisme. Vonis mati itu disampaikan para jenderal yang berkuasa atas pengadilan militer seperti dikutip Al Jazeera Sabtu 22 Januari. Aktivis demokrasi terkemuka Kyaw Min Yew, lebih dikenal sebagai Ko Jimmy, juga dijatuhi hukuman yang sama. Mereka dinyatakan bersalah atas pelanggaran yang melibatkan bahan peledak, pengeboman, dan pendanaan terorisme, tetapi rinciannya tidak jelas karena proses pembungkaman oleh militer. Istri Min Yew, Nilarten, pada bulan Oktober membantah tuduhan yang diajukan terhadap suaminya. Myanmar jatuh ke dalam krisis ketika Panglima Militer Min Aung Hlaing menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi dan merebut kekuasaan pada 1 Februari 2021. Kudeta tersebut memicu protes massa dan gerakan pembangkangan sipil, dan ribuan orang telah ditangkap dalam upaya militer untuk menindak perbedaan pendapat. Hampir 1.500 warga sipil diperkirakan tewas. Piu Seyartau dan Kyaw Min Yew keduanya telah dipenjara oleh rezim militer sebelumnya dan merupakan salah satu aktivis paling terkemuka yang dijatuhi hukuman mati sejak kudeta. Myanmar belum melakukan eksekusi selama beberapa dekade. Piu Seyartau yang bernama asli Maung Kyaw ditangkap November lalu di sebuah apartemen di Yangon, kota terbesar di negara itu. Menurut militer, dia ditangkap berkat informasi dan kerjasama dari warga yang patuh. Dikenal sebagai pelopor hip hop, Piu Seyartau terpilih menjadi anggota parlemen sebagai bagian dari langkah negara menuju demokrasi pada tahun 2015. Militer mengatakan dia memiliki 2 pistol, amunisi, dan senapan M16 yang dimilikinya pada saat penangkapannya dan menuduhnya mengatur beberapa serangan terhadap pasukan keamanan. Kyaw Min Yew yang menjadi terkenal selama pemberontakan mahasiswa Myanmar tahun 1988 ditangkap dalam penggerebekan semalam pada bulan Oktober sebagai bagian dari apa yang disebut gerakan generasi 88 yang menantang penguasa militer Myanmar sebelumnya. Ia dituduh menghasut kerusuhan dengan posting media sosialnya. Aung San Suu Kyi 76 tahun menghadapi banyak tuduhan termasuk melanggar undang-undang rahasia negara. Dia telah dijatuhi hukuman 6 tahun karena mengimpor dan memiliki walkie-talkie secara ilegal, melanggar aturan pembatasan terkait pandemi virus corona dan hasutan terhadap militer. Jadi trending topik, inilah daftar dosa Aung San Suu Kyi pada etnis Rohingya. Di kalangan aktivis hak asasi manusia, nama Aung San Suu Kyi sangat populer. Aung San Suu Kyi dianggap menjadi pahlawan bagi demokrasi rakyat Myanmar di kekuasaan junta militer. Ia pernah bertahun-tahun dijadikan tahanan rumah oleh penguasa karena dianggap terlalu vokal menyuarakan demokrasi di Myanmar. Ironis, karena kini Aung San Suu Kyi justru dianggap sebagai monster. Ada juga yang mengutuknya sebagai Ratu Iblis. Itu karena Aung San Suu Kyi yang akhirnya memenangkan pemilu di Myanmar dianggap diam saja dengan isu pembantaian etnis Rohingya di Myanmar. Belasan aktivis dan mantan penerima Nobel bahkan kini tak segan menarik ucapan mereka. Dikutip dari grid.id, dari The Guardian, dan dari memuji para aktivis kini berbalik mengkritik Aung San Suu Kyi. Mereka menulis surat terbuka untuk PBB terkait adanya pembantaian etnis di Myanmar. Bila kita tak melakukan aksi, orang-orang akan kelaparan sampai mati. Bila tidak,
akan mati tertembak. Suki adalah pemimpin di sana dan dia yang bertanggung jawab untuk memimpin dengan keberanian, tulisnya kala itu. Lalu benarkah Suki diam saja dengan isu pembantaian etnis Rohingya? Dikutip dari grid.id dari The Guardian, berikut 4 hal yang membuat Suki dianggap berdosa karena terjadinya isu pembantaian etnis Rohingya. Pertama, menolak investigasi tim PBB. Pada Mei 2017 lalu, AFP melansir Aung San Suu Kyi sempat menolak permintaan Komisi Hak Asasi Manusia PBB untuk datang ke Myanmar. Padahal tim PBB datang dengan misi menyelidiki dugaan adanya pembantaian etnis Rohingya. Penolakan Suu Kyi diutarakan dalam kunjungannya di Belgia. Kami menolaknya karena kunjungan itu bukan solusi untuk menyelesaikan apa yang terjadi di tanah kami, ujar Suu Kyi dikutip dari grid.id. Kedua, membantah pembantaian. Suu Kyi terus membantah adanya pembantaian etnis Rohingya di Myanmar. Dalam wawancara bersama BBC, Suu Kyi mengatakan bantahan tersebut tidak benar ada pembantaian etnis, ungkapnya. Istilah pembantaian etnis terlalu berlebihan untuk menggambarkan apa yang sedang terjadi, ujar dia. Suu Kyi juga kesal karena aktivis dunia menganggapnya tidak bersuara terhadap adanya pembantaian Rohingya. Saya sudah menerima pertanyaan ini sejak 2013, saya sudah menjawab, tapi mereka terus mengatakan saya tidak bersuara. Penyebabnya hanya karena saya tidak membuat komentar yang menyudutkan pihak tertentu, kata Suu Kyi. Ketiga, menolak visa tim kemanusiaan. Pemerintahan Myanmar di bawah Aung San Suu Kyi kala itu bahkan menolak memberi visa untuk tim kemanusiaan yang datang ke Myanmar. Padahal tujuan tim ini adalah untuk etnis Rohingya termasuk PBB. Penegasan itu disampaikan oleh staf Kementerian Luar Negeri Myanmar, Kyaw Zeya. Bila ada yang datang untuk misi pencarian fakta, tidak ada alasan bagi mereka untuk datang, kata Kyaw Zeya, dikutip grid.id pada 2017 lalu. Keempat, dianggap anti-Rohingya. Matthew Smith, pimpinan lembaga hak asasi manusia 45 Rights, mengatakan komentar-komentar Aung San Suu Kyi sebagai pemimpin Myanmar tak mengayomi etnis Rohingya. Aung San Suu Kyi terus membuat pernyataan yang merusak. Pemerintahannya menunjukkan sikap anti-Rohingya, anti terhadap misi kemanusiaan, sehingga makin membuat panas negara itu. Sebagai seorang pemimpin negara, Aung San Suu Kyi harusnya memberikan pesan yang menenangkan, juga menginstruksikan militer untuk menahan diri. Pesan dari Suu Kyi justru tidak bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi saat itu, ujar Matthew.